Udara pagi yang dingin berbaur dengan kabut tipis menyelimuti pelabuhan Plymouth pada tahun 1620. Di atas geladak kapal Mayflower, para penumpang yang dikenal sebagai pilgrim memandang cakrawala baru dengan harap sekaligus ketidakpastian. Mereka bukan sekadar penjelajah yang mencari tanah, tapi pemimpi yang membawa gagasan kebebasan dan identitas baru. Namun, tanah yang mereka pijak jauh dari tanah kosong. Telah lama dihuni oleh masyarakat adat yang punya sejarah dan cara hidup kaya. Suku Wampanoag, penguasa wilayah itu, telah hidup berdampingan dengan alam selama ribuan tahun. Kepemimpinan Massasoit yang bijak membawa perdamaian awal antara dua kelompok yang berbeda ini. Tahun 1621, sebuah perjanjian damai dirintis, sebuah kontrak sosial yang langka di era kolonialisasi penuh kekerasan. Perdamaian ini membuka peluang tukar ilmu dan sumber daya. Para pilgrim belajar menanam jagung, menggantikan pola pertanian yang asing bagi mereka. William Bradford, sang gubernur, menuliskan dalam Of Plymouth Plantation bahwa tanpa bantuan ini, sebagian besar kolonial akan mati kelaparan musim dingin itu. Namun, bayang-bayang perpecahan segera muncul. Meningkatnya jumlah pemukim membawa tekanan baru pada tanah dan sumber daya alam yang terbatas. Di saat yang sama, wabah penyakit yang dibawa oleh bangsa Eropa seperti cacar dan campak melanda masyarakat asli, memusnahkan hingga 70% penduduk mereka. Kehilangan ini menciptakan jurang sosial dan ekologis yang sulit dipulihkan. Di daratan Eropa, kondisi politik dan keagamaan bergolak. Inggris menghadapi perpecahan internal akibat reformasi dan konflik politik. Para Puritan yang menginginkan kebebasan beribadah dan kehidupan yang lebih murni mendirikan koloni Massachusetts Bay pada tahun 1630. Mereka datang bukan hanya sebagai pencari tempat, melainkan pembawa misi suci dan tatanan sosial yang ketat. Ideologi ini menanamkan konsep hierarki sosial dan kekuasaan agama dalam struktur koloni. Interaksi dengan penduduk asli mulai memanas. Konflik budaya dan perebutan wilayah memuncak dalam peperangan King Philip antara tahun 1675 dan 1678. Metacom, yang dikenal sebagai King Philip, memimpin perlawanan gigih yang mengguncang pondasi koloni Inggris. Peperangan ini adalah salah satu yang paling berdarah di Amerika kolonial, menyebabkan kehancuran besar pada kedua belah pihak. Selain benturan budaya, masa ini juga ditandai dengan perluasan jaringan perdagangan Atlantik. Koloni Amerika mulai terintegrasi ke dalam ekonomi global yang kompleks. Komoditas seperti tembakau, kapas, dan gula menjadi barang ekspor utama, didukung oleh tenaga kerja budak Afrika yang diimpor secara paksa. Perbudakan menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat kolonial, menambah lapisan kompleksitas sosial dan moral. Sejarawan Bernard Bailyn menggarisbawahi bagaimana periode ini merupakan revolusi ide yang menyemai benih kebebasan dan demokrasi. Namun, revolusi itu syarat kontradiksi. Kebebasan yang dikejar para kolonial seringkali dibangun di atas penderitaan penduduk asli dan budak Afrika. Konsep kebebasan yang berkembang kemudian tak lepas dari realitas keras penindasan dan dominasi kelas. Penguasa kolonial berjuang mempertahankan kontrol politik dan ekonomi, sementara rakyat jelata dan kelompok terpinggirkan menghadapi batas-batas yang ketat. Di tengah semua ini, tanah Amerika yang luas menjadi medan pertarungan antara harapan akan masa depan yang lebih baik dan realita brutal penjajahan dan konflik. Jejak awal ini bukan hanya fondasi negara yang akan lahir, tapi juga cermin dari kompleksitas identitas Amerika, sebuah bangsa yang lahir dari janji kebebasan dan diliputi luka sejarah. Narasi awal ini menantang kita untuk memahami bahwa Amerika bukan sekadar cerita kemenangan dan kemerdekaan. Ia juga kisah tentang konflik, kompromi, dan ketegangan yang berkelanjutan. Bagaimana warisan ini terus mempengaruhi identitas dan politik Amerika modern? Apa pelajaran yang bisa kita petik dari masa-masa kelam ini untuk masa depan? Abad ke-18 membuka bab baru dalam sejarah koloni Inggris di Amerika. Setelah Perang 7 Tahun berakhir tahun 1763, Inggris mendapati diri mereka tenggelam dalam hutang besar. Kerajaan yang memenangkan wilayah luas di Amerika Utara harus memikirkan cara membiayai administrasi dan pertahanan koloni baru. Solusinya, mengenakan pajak baru yang membebani rakyat di seberang samudera. Parlemen Inggris memperkenalkan Undang-Undang Stamp Act tahun 1765. Pajak ini mewajibkan koloni membayar biaya pada setiap dokumen cetak, koran, dan surat resmi. Ini bukan sekadar soal uang. Bagi para kolonial, ini pelanggaran prinsip fundamental. Mereka tidak memiliki perwakilan dalam parlemen. Slogan "No Taxation Without Representation" menjadi gema protes yang melintasi kota-kota pelabuhan. Benjamin Franklin, tokoh penting kolonial yang tengah berada di London, berulang kali mengingatkan pemerintah Inggris bahwa tindakan ini berisiko memicu pemberontakan. Namun, suara kolonial dianggap remeh. Di Boston, kecemasan dan kemarahan meluap menjadi aksi massa.
Tahun 1765, demonstrasi pecah, menyebabkan pembakaran kantor pajak dan perusakan properti. Pembatalan Stamp Act pada tahun berikutnya bukan akhir dari ketegangan. Undang-Undang Townshend tahun 1767 yang mengenakan pajak pada barang-barang impor seperti teh, kaca, dan kertas kembali mengangkat gelombang kemarahan. Pajak-pajak ini memukul ekonomi kolonial yang bergantung pada perdagangan bebas. Situasi memuncak pada tahun 1773 ketika kapal-kapal Inggris membawa teh ke pelabuhan Boston. Para kolonial menanggapi dengan Boston Tea Party, aksi simbolis yang melibatkan pelemparan muatan teh ke laut sebagai protes terbuka terhadap pajak. Samudra menjadi saksi amarah yang membara dan perlawanan yang tak bisa lagi diabaikan. Reaksi Inggris keras. Pemerintah memberlakukan serangkaian undang-undang intolerable yang membatasi kebebasan koloni dan menutup pelabuhan Boston. Koloni merasa tercekik dan terancam. Tahun 1774, Kongres Kontinental pertama digelar untuk menyatukan suara dan merumuskan respon bersama. Tokoh-tokoh seperti John Adams dan Patrick Henry mulai menegaskan gagasan tentang hak-hak alami manusia dan kedaulatan rakyat. Henry mengungkapkan dalam pidatonya yang menggema, "Berikan aku kebebasan atau berikan aku kematian." Kata-kata ini menggaung dalam ruang pertemuan dan di jalanan, mengobarkan semangat yang akan mengubah sejarah. Ketika garis-garis tegas mulai terbentuk, pertanyaan besar muncul, apakah koloni hanya akan tunduk ataukah menuntut haknya? Ketegangan ini bukan sekadar konflik fiskal, melainkan perebutan identitas dan kekuasaan. Inggris melihat koloni sebagai bagian kerajaan yang harus taat, sedangkan para kolonial mulai melihat diri mereka sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat. Dalam kancah global, ini bagian dari pergolakan besar yang menandai era pencerahan dan revolusi. Ide-ide tentang hak asasi dan pemerintahan demokratis menyebar seperti api, menantang tatanan lama. Apa yang terjadi di Amerika menjadi isyarat bagi dunia bahwa perubahan besar sedang terjadi. Namun, jalan menuju kemerdekaan masih panjang dan penuh liku. Tahun 1773 menyelimuti pelabuhan Boston dengan ketegangan yang hampir meledak. Teh-teh berharga dari kapal Inggris yang telah menyeberangi Atlantik siap dijual. Tapi bagi para kolonial, barang itu menjadi simbol penindasan. Pajak atas teh bukan hanya soal biaya, ia mewakili kontrol dan dominasi asing atas hidup mereka. Dalam bayang-bayang malam yang dingin, sekelompok pria berpakaian suku Mohawk menyusup ke dermaga. Dengan penuh tekad dan kemarahan, mereka melemparkan lebih dari 30 peti teh ke laut, aksi yang kemudian dikenal sebagai Boston Tea Party. Tindakan ini bukan hanya pemberontakan terhadap pajak, tapi seruan kepada dunia bahwa koloni tidak akan diam menerima penindasan. Inggris merespons dengan keras. Pelabuhan Boston ditutup, undang-undang baru yang ketat diberlakukan, dan kekuasaan militer diperkuat. Ini adalah langkah yang memaksa para pemimpin koloni untuk bersatu dalam menghadapi ancaman bersama. Kongres Kontinental pertama pun berkumpul tahun 1774 di Philadelphia. Delegasi dari 12 koloni bertemu untuk pertama kali, berbicara tentang hak mereka yang dilanggar dan kebijakan bersama yang harus ditempuh. John Adams, yang nantinya menjadi arsitek revolusi Amerika, menegaskan bahwa ketegangan ini telah melampaui protes biasa dan telah memasuki wilayah perjuangan kemerdekaan. Di balik panggung politik, ketegangan ini juga menimbulkan perdebatan sengit di masyarakat. Ada yang masih berharap berdamai dengan Inggris, sementara yang lain mulai melihat kemerdekaan sebagai satu-satunya jalan. Patrick Henry dengan suaranya yang lantang menggema, "Berikan aku kebebasan atau berikan aku kematian." Slogan itu bukan hanya kata-kata kosong. Ia merepresentasikan pilihan radikal antara penindasan atau kebebasan mutlak. Namun, perjuangan ini jauh dari mudah. Milisi-milisi lokal mulai dibentuk, mengumpulkan senjata dan amunisi. Ketegangan berubah menjadi persiapan perang. Bahkan peristiwa kecil bisa memicu konflik besar. Di Lexington dan Concord, tahun 1775, pasukan Inggris dan milisi koloni bertemu dalam bentrokan pertama yang berujung pada darah tumpah. Tembakan yang didengar di seluruh dunia, kata sejarawan, menandai awal perang yang akan mengguncang dunia. Penting diingat bahwa tidak semua orang Amerika pada saat itu mendukung pemberontakan. Ada kelompok loyalis yang setia pada mahkota Inggris, termasuk pejabat, pemilik tanah besar, dan warga yang merasa stabilitas akan hilang jika perang terjadi. Namun semakin hari, garis perbedaan makin tegas. Persatuan yang dulunya rapuh mulai menguat, menggerakkan koloni menuju jalan yang tak bisa kembali. Dari Boston hingga Virginia, gelombang kemarahan dan semangat revolusioner menyapu. Surat kabar dan pamflet menyebarkan ide kebebasan dan hak rakyat, termasuk karya Thomas Paine yang berjudul Common Sense yang akan muncul tahun berikutnya. Karya itu membuka mata banyak orang bahwa kemerdekaan bukan hanya mungkin, tapi juga perlu. Munculnya perlawanan ini tak hanya soal pajak atau peraturan. Ini adalah pertempuran ide antara pemerintahan yang turun-temurun dan rakyat yang menginginkan suara.
Sebuah eksperimen berani yang akan menguji makna sejati kebebasan dan pemerintahan sendiri. Apakah para kolonial siap menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka? Bagaimana konflik kecil seperti Boston Tea Party bisa berubah menjadi revolusi besar? Perjalanan itu akan menguji keberanian dan tekad manusia. Musim semi tahun 1775 bukan sekadar pergantian musim. Itu adalah saat ketegangan yang telah lama terpendam meledak menjadi konflik terbuka yang membara, mengubah lanskap politik dan sosial Amerika selamanya. Di desa kecil Lexington, pagi yang tenang berubah menjadi medan pertempuran ketika pasukan Inggris dan milisi kolonial saling berhadapan. Tembakan yang dilepaskan di sana kemudian dikenal sebagai tembakan yang didengar di seluruh dunia, menandai titik balik yang menandai awal Perang Revolusi Amerika. Pertempuran itu bukan hanya pertarungan senjata, ia mencerminkan benturan ideologi, kepercayaan, dan aspirasi yang sudah terakumulasi selama lebih dari 1 dekade. Koloni yang selama ini mencoba mencari keadilan dan pengakuan haknya melalui jalur damai, kini berada di persimpangan jalan, tunduk kepada mahkota Inggris atau memperjuangkan kemerdekaan dengan risiko nyawa. Pasukan Inggris, yang dipimpin oleh kolonel seperti Francis Smith, berusaha menegakkan otoritas kerajaan yang kian terancam. Sementara itu, para milisi yang sebagian besar adalah petani dan warga sipil biasa, dibakar semangat oleh cita-cita kebebasan dan keadilan. George Washington, yang ditunjuk sebagai komandan tertinggi pasukan kontinental tahun berikutnya, memainkan peran sentral dalam mengubah milisi yang terorganisir secara longgar menjadi pasukan yang disiplin dan berdaya tempur. Latihan keras dan pengorganisasian ulang pasukan terjadi, terutama di kamp musim dingin yang terkenal di Valley Forge tahun 1777. Kondisi di sana sangat keras, kelaparan, suhu beku, penyakit, dan keputusasaan mengancam kelangsungan hidup pasukan. Namun, seperti yang ditulis oleh sejarawan Joseph Ellis, masa itu menjadi titik pembentukan karakter bangsa dan militansi yang diperlukan untuk melanjutkan perjuangan. Di medan perang, perjuangan itu tidak hanya soal senjata dan strategi, tetapi juga soal legitimasi dan harapan. Para pemimpin revolusi, termasuk Thomas Jefferson dan John Adams, merumuskan gagasan tentang hak-hak alamiah yang menyatakan bahwa semua manusia diciptakan setara dan memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Ide-ide ini bukan hanya retorika kosong, mereka menjadi landasan moral dan filosofis yang mengobarkan semangat rakyat. Namun, realitas perang tak pernah sesederhana itu. Pertempuran Saratoga tahun 1777 menjadi titik balik krusial dalam perang. Kemenangan besar kolonial di sana bukan hanya membalikkan momentum, tapi juga membuka pintu bagi Prancis untuk secara resmi menjadi sekutu Amerika. Dukungan militer, finansial, dan diplomatik Prancis sangat menentukan kemenangan akhir dalam perang ini. Bantuan kapal perang dan pasukan di medan tempur memperkuat posisi koloni secara signifikan. Selain Prancis, Spanyol dan Belanda juga memberikan dukungan tak langsung, memperluas dimensi global konflik ini. Perang Revolusi Amerika bukan lagi sekadar perang kolonial. Ia menjadi bagian dari pergolakan global yang menandai awal berakhirnya era dominasi Inggris di dunia. Perang ini juga menguji batas kesetiaan dan identitas. Sekitar 1/4 populasi Amerika tetap setia kepada Inggris, kelompok yang dikenal sebagai loyalis. Mereka menghadapi pengucilan, pengusiran, dan seringkali kekerasan dari sesama warga. Pergolakan internal ini menambah kompleksitas konflik dan membayangi persatuan yang dicita-citakan. Pertempuran terakhir di Yorktown tahun 1781 menjadi klimaks yang mengakhiri dominasi Inggris. Setelah pengepungan selama beberapa minggu, Jenderal Cornwallis menyerah, membuka jalan bagi pengakuan kemerdekaan Amerika. Namun, kemerdekaan itu bukan akhir dari perjuangan. Bangsa yang baru lahir harus menghadapi tantangan besar membangun negara dan menjembatani luka sosial dan politik yang mendalam. Dalam narasi api perang ini, kita menyaksikan lebih dari sekadar kekerasan dan konflik. Kita melihat kelahiran gagasan baru tentang pemerintahan, hak asasi, dan kebebasan yang mengguncang dunia. Namun, pertanyaan tetap menggantung. Apakah janji kebebasan ini akan merata bagi semua, atau hanya untuk sebagian? Bagaimana negara baru ini akan mengatasi warisan perbudakan, ketidaksetaraan, dan konflik yang masih membekas? Perang Revolusi Amerika adalah titik balik monumental. Ia adalah percikan yang membakar dan membentuk fondasi Amerika Serikat, sekaligus membuka babak baru dalam sejarah global. Sebuah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan impian akan masa depan yang lebih adil. Tanggal 4 Juli 1776 menjadi salah satu hari paling menentukan dalam sejarah dunia. Di tengah suhu panas, ketegangan, dan peperangan yang belum usai, Kongres Kontinental Kedua mengadopsi sebuah dokumen yang mengguncang fondasi Kekaisaran Inggris. Deklarasi Kemerdekaan,
Sebuah manifesto berapi-api yang menegaskan bahwa 13 koloni kini berdiri sebagai negara merdeka, bebas dari kendali mahkota Inggris. Dokumen yang dirumuskan terutama oleh Thomas Jefferson ini lebih dari sekadar pengumuman politik. Ia merupakan pernyataan filosofi mendalam tentang hak asasi manusia dan legitimasi pemerintahan. Jefferson menulis dengan kalimat yang singkat, namun penuh kekuatan. Kita mengaku bahwa kebenaran ini adalah kebenaran yang jelas, bahwa semua manusia diciptakan sama, bahwa mereka dianugerahi oleh pencipta mereka dengan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan. Ide-ide ini terinspirasi dari pencerahan Eropa, John Locke, Montesquieu, dan Rousseau yang mengajarkan bahwa kekuasaan harus berasal dari persetujuan yang diperintah. Jefferson mengartikulasikan bahwa pemerintah yang gagal melindungi hak rakyat berhak digantikan. Ini adalah revolusi pemikiran yang radikal, yang berpotensi mengguncang tidak hanya Inggris, tapi seluruh tatanan dunia monarki saat itu. Namun, perjuangan di balik deklarasi ini tak sesederhana kata-kata indah. Jefferson, bersama rekan-rekannya seperti John Adams dan Benjamin Franklin, harus menyeimbangkan kepentingan yang berbeda di antara koloni. Ada ketegangan soal perbudakan ekonomi dan hak-hak politik. Fakta bahwa perbudakan tetap dipraktikkan oleh sebagian besar pemilik tanah di selatan menjadi ironi tajam terhadap prinsip kesetaraan yang dideklarasikan. Deklarasi ini juga merupakan tindakan berani, sebuah pengkhianatan bagi Inggris. Mereka yang menandatangani dokumen ini sadar betul risikonya. Jika revolusi gagal, hukuman mati menanti. John Hancock, dengan tanda tangannya yang besar dan jelas, menjadi simbol keberanian yang menularkan semangat ke seluruh penjuru koloni. Sementara itu, berita tentang deklarasi menyebar seperti api di antara rakyat. Di kota-kota pelabuhan seperti Boston, New York, dan Philadelphia, rakyat merayakan dengan nyanyian dan sorak-sorai, sekaligus menyiapkan diri untuk perjuangan yang masih panjang dan berliku. Di ladang-ladang terpencil dan komunitas kecil, dokumen ini mengilhami rasa percaya diri dan keberanian baru. Namun, di balik sukacita, muncul tantangan berat. Inggris tak tinggal diam. Mereka memperkuat blokade, mengirim pasukan tambahan, dan berusaha memecah belah koalisi kolonial. Perang masih jauh dari selesai. Deklarasi kemerdekaan adalah awal babak baru yang menuntut pengorbanan besar dan komitmen tanpa batas. Kata-kata Jefferson, "Life, liberty, and the pursuit of happiness," bukan sekadar slogan. Mereka menjadi janji dan tuntutan yang menggerakkan rakyat untuk terus berjuang menghadapi kesulitan. Namun, pertanyaan mendalam muncul, apakah janji ini akan berlaku untuk semua? Perempuan, penduduk asli, dan budak Afrika, apakah mereka akan merasakan kebebasan yang sama? Deklarasi kemerdekaan menandai momen ketika gagasan tentang pemerintahan rakyat mulai benar-benar diuji. Ia mengilhami revolusi lain di seluruh dunia, dari Prancis hingga Amerika Latin, mengguncang pemikiran lama dan membuka jalan bagi demokrasi modern. Ketika tinta di dokumen itu mengerik, dunia berubah. Sebuah negara baru lahir dari api dan darah, dan sejarah pun berjalan ke arah yang tak terbayangkan sebelumnya. Setelah kemerdekaan resmi diakui, Amerika menghadapi tantangan besar. Bagaimana membangun pemerintahan yang efektif tanpa kembali ke tirani? Negara yang baru lahir itu berdiri di atas kerangka lemah, yaitu Articles of Confederation. Dokumen ini memberikan kekuasaan sangat terbatas kepada pemerintah pusat, menyisakan otoritas besar pada negara bagian. Namun, ketidakmampuan pemerintah pusat mengelola perang, ekonomi, dan hubungan luar negeri membuat kelemahan ini semakin nyata. Krisis ekonomi dan politik yang muncul pada akhir dekade 1770 menyebabkan kegelisahan meluas. Pasukan veteran yang tidak dibayar, pergolakan di pedesaan seperti Shays Rebellion, dan ketidakstabilan keuangan membuktikan bahwa pemerintahan yang terpecah-pecah tak mampu menjawab tantangan zaman. James Madison, yang kemudian dikenal sebagai Bapak Konstitusi, memandang ini sebagai panggilan untuk reformasi radikal. Konvensi konstitusi yang berlangsung di Philadelphia pada tahun 1787 menjadi titik balik penting. 55 delegasi, termasuk Madison, George Washington, Benjamin Franklin, dan Alexander Hamilton, berkumpul untuk merancang sistem pemerintahan baru yang dapat menjaga keseimbangan antara kekuasaan pusat dan kebebasan individu. Perdebatan sengit mewarnai sidang, dari isu representasi hingga pembagian kekuasaan. Sistem pemerintahan federal yang dibangun oleh Konstitusi Amerika Serikat menawarkan struktur 3 cabang, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Prinsip checks and balances diciptakan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Artikel dan amandemen di dalam dokumen ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas, memungkinkan penyesuaian di masa depan. Namun, salah satu tantangan terbesar adalah masalah perbudakan. Selama konvensi, kompromi dibuat yang memungkinkan pelestarian perbudakan, terutama melalui Three-Fifths Compromise yang menghitung budak sebagai 3/5 dari populasi untuk tujuan perwakilan. Ini menanam benih konflik yang akan memuncak lebih dari 1 abad kemudian.
Konstitusi juga menetapkan pemilihan presiden, sistem federalisme, dan perlindungan hak-hak tertentu yang kemudian dikodifikasi dalam Bill of Rights. Amandemen pertama hingga ke-10 ini disahkan tahun 1791, menjamin kebebasan berbicara, beragama, dan perlindungan hukum bagi warga negara. James Madison sendiri mengingatkan bahwa konstitusi haruslah dokumen hidup, mampu menyesuaikan diri dengan zaman dan kebutuhan rakyat. Pandangan ini menjadi landasan bagi demokrasi Amerika yang terus berkembang. Kelahiran konstitusi bukan hanya solusi politik, tetapi juga simbol harapan baru. Ia menjadi model pemerintahan yang menginspirasi negara-negara lain di dunia. Namun, di balik halaman-halamannya, tersimpan ketegangan antara prinsip dan praktik, antara cita-cita kebebasan dan realitas sosial. Bagaimana sebuah bangsa yang lahir dari perjuangan melawan penindasan dapat menyatukan berbagai kepentingan dalam satu negara? Apakah konstitusi ini mampu menjadi jembatan antara masa lalu yang kelam dan masa depan yang cerah? Dengan pertanyaan itu menggantung, Amerika memasuki babak baru sebagai republik yang terus mencari jati diri dan keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan. Setelah konstitusi disahkan, Amerika Serikat memasuki periode penuh dinamika dan tantangan baru. Republik muda itu harus membuktikan bahwa sistem pemerintahannya yang revolusioner bisa berfungsi di tengah tekanan dalam dan luar negeri. Pertarungan politik segera muncul, bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga tentang identitas bangsa dan arah masa depan. Pertama, muncul perbedaan tajam antara dua kelompok utama yang kemudian dikenal sebagai federalis dan anti-federalis. Federalis, dipimpin oleh Alexander Hamilton dan John Adams, mendukung pemerintahan pusat yang kuat untuk menjamin stabilitas dan kemajuan ekonomi. Mereka ingin Amerika berkembang sebagai negara industri dan kekuatan finansial global. Sementara itu, anti-federalis yang didukung oleh Thomas Jefferson dan James Madison pada masa awalnya menekankan pentingnya hak negara bagian dan kebebasan individu. Mereka khawatir pemerintahan pusat yang kuat bisa menjadi tirani baru yang menindas rakyat. Jefferson dan pendukungnya melihat masa depan Amerika sebagai negara agraris, dengan rakyat yang merdeka dan mandiri. Perdebatan ini melahirkan sistem partai politik pertama di Amerika, yang menjadi landasan demokrasi modern. Hamilton mendirikan Partai Federalis, sementara Jefferson dan Madison membentuk Partai Demokrat Republikan. Ketegangan antara keduanya menciptakan narasi politik yang tajam, yang seringkali berujung pada konflik terbuka dalam Kongres dan di publik. Salah satu isu paling kontroversial adalah ekonomi nasional. Hamilton memperkenalkan rencana ambisius untuk membayar utang perang, menciptakan bank sentral, dan mendorong industri manufaktur. Jefferson menentang keras rencana ini, menilai bahwa kebijakan tersebut hanya akan memperkaya elit perkotaan dan merusak kehidupan petani. Pertarungan ini juga mencerminkan ketegangan antara pusat dan daerah, antara perkotaan dan pedesaan, yang terus menjadi tema utama dalam politik Amerika. Bahkan George Washington, presiden pertama, merasa cemas dengan polarisasi yang terjadi, mengingatkan dalam pidato perpisahannya agar bangsa tetap bersatu. Selain itu, masalah perbudakan semakin membayangi masa depan negara. Ketegangan antara negara bagian utara yang cenderung menghapus perbudakan dan negara bagian selatan yang mengandalkan ekonomi budak semakin meningkat. Konflik ini menimbulkan perdebatan moral dan politik yang belum terselesaikan, memperlihatkan luka mendalam yang tersembunyi di balik janji kebebasan. Periode ini juga menjadi masa ekspansi wilayah. Amerika mulai menjelajah ke barat, membuka wilayah baru yang mengundang peluang sekaligus konflik dengan penduduk asli dan negara-negara Eropa lain. Impian Manifest Destiny mulai terbentuk, visi bahwa Amerika ditakdirkan memperluas wilayahnya dari Atlantik hingga Pasifik. Dalam pusaran perubahan ini, rakyat Amerika berjuang mendefinisikan apa artinya menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu. Mereka merumuskan hukum, membangun institusi, dan berdebat tentang nilai-nilai yang akan membimbing kehidupan bersama. Namun, pertanyaan mendasar tetap, bisakah negara yang baru ini menyatukan perbedaan tajam dan mengatasi tantangan masa depan tanpa kehilangan jati diri dan prinsip-prinsip kebebasan yang menjadi dasar perjuangan? Amerika berdiri di persimpangan jalan. Masa depan terbentang luas, penuh peluang dan risiko, menunggu jawaban dari bangsa yang baru lahir ini. Pada awal abad ke-19, ketika pantai timur Amerika mulai padat oleh kota-kota dan lahan pertanian, pandangan bangsa ini mulai mengarah ke barat. Hamparan luas wilayah yang belum tergarap, dari pegunungan Appalachian hingga Samudra Pasifik, memanggil dengan janji kebebasan, tanah murah, dan kehidupan baru. Namun, di balik narasi agung tentang kemajuan dan peluang, tersembunyi kenyataan pahit, penaklukan brutal, pencabutan hak, dan benturan kebudayaan yang merobek fondasi moral negara muda ini. Gagasan ekspansi ini dibingkai dalam doktrin Manifest Destiny, sebuah keyakinan bahwa Amerika memiliki takdir ilahi untuk meluaskan wilayahnya dari Atlantik hingga Pasifik.
Konsep ini yang dicetuskan jurnalis John L. O'Sullivan pada tahun 1845 menjadi pembenaran ideologis untuk aneksasi dan perang. Ia menulis, "Our manifest destiny is to overspread the continent allotted by providence for the free development of our yearly multiplying millions." Di atas kertas, manifest destiny terdengar ideal, memperluas demokrasi, membuka peluang ekonomi, menyebarkan kebebasan. Tapi dalam praktiknya, hal itu sering berarti perampasan tanah, perang sistematis terhadap penduduk asli, dan aneksasi wilayah negara lain. Dalam 2 dekade, Amerika Serikat mengakuisisi wilayah Louisiana dari Prancis, Florida dari Spanyol, Oregon melalui negosiasi dengan Inggris, dan Texas lewat revolusi dan kemudian aneksasi, yang berujung pada Perang Meksiko-Amerika pada tahun 1846 hingga 1848. Perang ini menjadi salah satu contoh paling jelas dari bagaimana ekspansi Barat dijalankan melalui agresi militer. Setelah kemenangan atas Meksiko, Amerika Serikat memperoleh lebih dari 500.000 mil persegi wilayah melalui Perjanjian Guadalupe Hidalgo, termasuk wilayah yang kini dikenal sebagai California, Nevada, Utah, Arizona, dan sebagian New Mexico dan Colorado. Perang ini disambut gembira di sebagian Amerika sebagai kemenangan besar. Tapi tokoh seperti Henry David Thoreau dan Abraham Lincoln mengecamnya sebagai perang imperialis yang tidak adil dan provokatif. Thoreau bahkan menolak membayar pajak sebagai bentuk protes dan menulis esai terkenalnya, Civil Disobedience. Di sisi lain dari ekspansi ini, tragedi besar terjadi bagi masyarakat pribumi Amerika. Kebijakan Indian Removal Act tahun 1830 yang ditandatangani oleh Presiden Andrew Jackson memaksa ribuan penduduk asli meninggalkan tanah leluhur mereka di Tenggara untuk dipindahkan ke Indian Territory di barat, wilayah yang kini menjadi Oklahoma. Salah satu episode paling memilukan adalah Jejak Air Mata, Trail of Tears, di mana lebih dari 15.000 anggota suku Cherokee dipaksa berjalan ribuan mil, dan sepertiga dari mereka meninggal akibat kelaparan, penyakit, dan kekerasan. Di wilayah barat yang dianggap kosong oleh para pemukim, suku-suku seperti Lakota, Cheyenne, dan Apache telah hidup selama berabad-abad dengan sistem sosial dan spiritual yang rumit. Ketika jalur kereta api mulai membelah padang rumput dan perburuan kerbau dilakukan besar-besaran, gaya hidup nomadik mereka terganggu secara fatal. Pemerintah Amerika, lewat berbagai perjanjian yang sering dilanggar, mendorong penduduk asli ke reservasi. Dalam banyak kasus, perlawanan bersenjata meletus, seperti Perang Black Hawk, Perang Modoc, dan konflik yang berpuncak pada pembantaian di Wounded Knee tahun 1890. Namun, bukan hanya penduduk asli yang terdampak. Para pemukim kulit putih miskin, keluarga imigran, dan pencari emas yang menuju California juga menghadapi bahaya besar, cuaca ekstrim, penyakit, perampokan, dan kekacauan hukum. Teritori barat pada masa itu penuh kekosongan hukum, sering diisi oleh vigilante atau sistem keadilan sendiri-sendiri. Kota-kota seperti Deadwood atau Tombstone menjadi legenda dalam budaya populer, tetapi di baliknya adalah kenyataan keras dan brutal. Masuknya California ke dalam Uni pada tahun 1850 dan terbukanya jalur Transcontinental Railroad pada tahun 1869 mempercepat migrasi dan kolonisasi barat. Tanah-tanah luas dibuka melalui Homestead Act tahun 1862 yang memberikan tanah gratis kepada siapapun yang bersedia mengolahnya selama 5 tahun. Tapi kenyataan di lapangan tidak semudah janji brosur. Banyak keluarga gagal bertahan karena kekeringan, serangan atau isolasi. Para petani miskin yang berharap kemerdekaan malah terjerat utang kepada pedagang dan perusahaan rel kereta api. Di wilayah barat daya, komunitas Meksiko yang sebelumnya menjadi penduduk asli di bawah kekuasaan Spanyol dan kemudian Meksiko juga mengalami marginalisasi. Setelah masuknya wilayah tersebut ke dalam Amerika, banyak orang Meksiko kehilangan hak atas tanah mereka melalui sistem hukum baru yang kompleks dan bias. Di negara bagian seperti New Mexico dan California, mereka dijadikan minoritas sosial, ekonomi, dan politik di tanah leluhur mereka sendiri. Pada akhir abad ke-19, impian ekspansi Barat telah tercapai. Dalam sensus tahun 1890, Biro Sensus menyatakan bahwa perbatasan telah hilang, wilayah Amerika telah diisi, batasnya tertutup. Ini menandai akhir dari satu era, dan sekaligus menimbulkan pertanyaan eksistensial. Apa arti Amerika tanpa perbatasan? Sejarawan Frederick Jackson Turner dalam esainya yang terkenal tahun 1893, The Significance of the Frontier in American History, menulis bahwa perbatasan adalah sumber vitalitas demokrasi Amerika. Tanpa frontier, identitas bangsa akan menghadapi tantangan baru. Ekspansi Barat adalah cermin paradoks Amerika. Di satu sisi, ia adalah simbol kebebasan.
semangat merintis, dan cita-cita individualisme. Di sisi lain, ia adalah catatan panjang eksploitasi, penaklukan, dan penghapusan kebudayaan lain. Mimpi dan konflik itu berjalan beriringan, dan keduanya membentuk wajah Amerika modern. Warisan ekspansi ini masih terasa hingga hari ini, dalam ketimpangan rasial, ketegangan budaya, dan hak atas tanah yang masih diperdebatkan. Maka, ketika kita memandang cakrawala luas barat yang pernah dijanjikan sebagai tanah kebebasan, kita juga harus mengingat mereka yang kehilangan segalanya dalam nama takdir. Angin di ladang-ladang Kapas Selatan membawa bisikan ketegangan, getaran pelan, namun tak pernah surut. Di utara, mesin-mesin di pabrik berderu, tanda dunia yang bergerak cepat menuju industrialisasi. Tapi di selatan, waktu berjalan dengan ritme perkebunan, dengan tenaga budak sebagai denyut utamanya. Amerika Serikat memasuki pertengahan abad ke-19 bukan sebagai negara yang utuh, tapi sebagai dua dunia dalam satu negeri, dan garis retaknya kian lebar. Benih perpecahan ditanam sejak awal pendirian negara. Saat para Founding Fathers menulis konstitusi pada 1787, mereka menghindari kata slavery, tapi tak bisa menghindari keberadaannya. James Madison mencatat dalam The Federalist Papers bahwa perbudakan adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh kebijakan yang seragam. Maka lahirlah kompromi demi kompromi, Three-Fifths Compromise, Missouri Compromise, Compromise of 1850, yang semuanya menunda, bukan menyembuhkan. Titik nyala utama muncul setiap kali wilayah baru dibuka. Apakah akan menjadi negara budak atau negara bebas? Saat jumlah negara budak dan bebas masih seimbang, negara tetap stabil. Tapi pertumbuhan wilayah yang cepat akibat ekspansi barat dan aneksasi dari perang, terutama setelah kemenangan dalam Perang Meksiko 1848, memperkeruh situasi. Kansas-Nebraska Act tahun 1854 menjadi salah satu pemantik utama krisis. Undang-undang ini membatalkan kompromi Missouri dan memperbolehkan warga Kansas dan Nebraska menentukan sendiri melalui voting apakah akan mengizinkan perbudakan. Konsep ini disebut popular sovereignty. Tetapi di lapangan, hasilnya adalah kekerasan terbuka. Kansas terbakar oleh konflik bersenjata antara pendukung dan penentang perbudakan. Peristiwa ini dikenal sebagai Bleeding Kansas, bukan sekadar metafora, tapi kenyataan pahit dari ratusan nyawa yang hilang. Dari puing kekerasan, muncul tokoh-tokoh yang akan membentuk arah sejarah. Salah satu yang paling kontroversial, John Brown. Ia percaya perbudakan adalah dosa moral yang hanya bisa ditebus dengan darah. Pada 1859, ia memimpin serangan ke Harper's Ferry, mencoba merebut gudang senjata federal, dan memulai pemberontakan budak berskala besar. Gagal, ia ditangkap dan dihukum mati. Dalam surat terakhirnya, Brown menulis, "Saya, John Brown, sekarang cukup yakin bahwa kejahatan tanah ini yang bersalah akan tidak pernah dibersihkan kecuali dengan darah." Banyak di utara menyebutnya martir. Di selatan, ia menjadi simbol teror. Ketegangan itu merambah ke ranah hukum dan politik. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus Dred Scott v. Sanford tahun 1857 menyatakan bahwa orang Afrika dan keturunannya, bahkan jika lahir di Amerika, tidak memiliki hak sebagai warga negara. Hakim Agung Roger B. Taney menyatakan bahwa Kongres tidak memiliki wewenang melarang perbudakan di wilayah federal. Putusan ini memperkuat posisi selatan, tapi menyulut amarah di utara. Abraham Lincoln menyebutnya sebagai kegilaan hukum yang akan membawa bangsa ini ke jurang kegelapan. Tahun 1860 menjadi momen krusial. Abraham Lincoln, seorang pengacara dari Illinois yang menentang penyebaran perbudakan, meskipun bukan abolisionis radikal, terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-16. Dalam kampanyenya, ia menyatakan bahwa "A house divided against itself cannot stand." Sebuah bangsa tidak dapat bertahan jika setengahnya bebas dan setengahnya memperbudak. Bagi negara-negara bagian selatan, terpilihnya Lincoln adalah ancaman eksistensial. Mereka tidak percaya bahwa pemerintah federal akan menghormati hak-hak negara bagian. South Carolina menjadi yang pertama memisahkan diri pada Desember 1860. Dalam waktu 3 bulan, 6 negara bagian lain mengikutinya: Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, dan Texas. Mereka membentuk Confederate States of America dengan Jefferson Davis sebagai presiden. Di Washington, kekacauan. Presiden yang akan keluar, James Buchanan, tak berbuat apa-apa. Ketika Lincoln dilantik pada Maret 1861, negara sudah terbagi. Dalam pidato pelantikannya, ia mengulurkan tangan damai. "We are not enemies, but friends.
Though passion may have strained, it must not break our bonds of affection. Tapi semangat rekonsiliasi itu tak menemukan ruang. Ketakutan dan rasa saling curiga telah mengeras menjadi niat untuk berpisah. Dan akhirnya, pada tanggal 12 April 1861, pasukan konfederasi menembaki Fort Sumter di Charleston, Carolina Selatan. Perang sipil dimulai. 4 tahun darah dan luka demi menjawab satu pertanyaan mendasar. Apakah bangsa ini benar-benar dibangun atas prinsip bahwa semua manusia diciptakan setara? David Blight, sejarawan Yale, menulis, perang ini bukan sekadar soal perbudakan atau hak negara bagian, tapi tentang siapa yang memiliki hak untuk menentukan masa depan Amerika. Mereka yang mempercayai kebebasan, atau mereka yang mempercayai kepemilikan atas manusia lain. Perpecahan ini telah mendidih selama hampir 8 dekade. Kini, Amerika dipaksa memilih. Bersatu kembali sebagai bangsa baru, atau hancur sebagai eksperimen yang gagal. Setelah kehancuran dan penderitaan perang saudara, Amerika berdiri di ambang era baru yang menuntut rekonstruksi bukan hanya fisik, tapi juga sosial dan politik. Negara ini harus menghadapi warisan luka mendalam, ras, identitas, dan tujuan nasional yang kompleks dan saling bertabrakan. Rekonstruksi bukan sekadar membangun kembali infrastruktur, tapi merekonstruksi bangsa yang terpecah. Amandemen ke-13 tahun 1865 secara resmi menghapus perbudakan. Namun, penghapusan hukum tidak serta-merta menghapus rasisme yang mengakar. Amandemen ke-14 dan ke-15 memperkenalkan konsep kewarganegaraan dan hak suara bagi mantan budak. Tetapi penerapan hak-hak ini seringkali dihalangi oleh Undang-Undang Jim Crow dan intimidasi kekerasan dari kelompok seperti Ku Klux Klan. Ku Klux Klan tumbuh sebagai gerakan teror yang mengincar warga Afrika Amerika dan pendukung hak sipil mereka, membangun ketakutan yang dalam di wilayah selatan. Di luar konflik rasial, Amerika menghadapi transformasi ekonomi yang luar biasa. Revolusi industri mengguncang struktur sosial, mempercepat urbanisasi dan perubahan kelas sosial. Kota-kota seperti New York, Chicago, dan Pittsburgh tumbuh pesat, menjadi pusat industri dan perdagangan. Imigran dari Eropa dan Asia berdatangan dalam jumlah besar, mencari kehidupan baru dan kesempatan, namun seringkali menghadapi kondisi kerja yang keras dan diskriminasi. Tokoh-tokoh bisnis seperti Andrew Carnegie dengan industrinya di baja, dan John D. Rockefeller di minyak menguasai pasar dan kekayaan negara. Mereka menjadi simbol era Gilded Age, sebuah masa di mana kemakmuran besar disertai ketimpangan sosial yang menganga. Kritik terhadap monopoli dan korupsi politik mulai muncul, memicu gerakan reformasi dan pembentukan serikat pekerja. Aktivis seperti Jane Addams dan labor leader Eugene V. Debs mulai mengadvokasi hak buruh dan keadilan sosial. Sementara itu, perjuangan hak perempuan mulai muncul ke permukaan. Tokoh-tokoh seperti Susan B. Anthony dan Elizabeth Cady Stanton memperjuangkan hak suara bagi perempuan yang selama ini terpinggirkan dalam demokrasi. Gerakan sufraget tumbuh di seluruh negeri, membentuk dasar bagi pengakuan hak perempuan yang baru akan terwujud pada awal abad ke-20. Dalam ranah budaya dan intelektual, penulis seperti Mark Twain dan Henry James menggambarkan Amerika yang bergejolak, penuh kontradiksi antara kemajuan dan ketidakadilan. Sastra pada masa itu sering menjadi cermin dan kritik sosial yang menggugah kesadaran akan realitas yang kompleks. Twain dengan karyanya, Adventures of Huckleberry Finn, misalnya, menyoroti ironi dan ketidakadilan rasial dalam masyarakat. Di panggung dunia, Amerika mulai mengambil peran sebagai kekuatan besar. Perang Spanyol-Amerika tahun 1898 menjadi titik balik. Dengan kemenangan cepat, Amerika memperoleh wilayah baru seperti Filipina, Puerto Rico, dan Guam. Ini menandai transformasi dari negara yang sebelumnya berfokus pada masalah internal menjadi kekuatan imperial. Ambisi ini menimbulkan perdebatan sengit tentang nilai demokrasi dan imperialisme. Apakah Amerika masih setia pada prinsip kebebasan dan anti-kolonialisme yang dahulu diperjuangkan? Meski penuh kemenangan dan ekspansi, era ini juga meninggalkan pertanyaan tentang kesetaraan dan keadilan. Gerakan buruh, hak sipil, dan hak perempuan menunjukkan bahwa demokrasi Amerika belum selesai dibangun. Ketegangan antara tradisi dan perubahan menjadi tema yang terus berulang dalam perjalanan bangsa. Masa itu juga menandai awal modernisasi Amerika yang membentuk fondasi negara yang kini kita kenal. Sebuah negara dengan kekuatan ekonomi global, tetapi juga dengan tantangan sosial yang kompleks. Amerika berjuang keras untuk merealisasikan janji kebebasan dan persamaan, sebuah perjuangan yang berlanjut hingga hari ini. Pertanyaan yang tersisa adalah, bagaimana bangsa ini akan terus berkembang dan mengatasi luka lama sambil merangkul perubahan global yang semakin cepat? Bagaimana Amerika mempertahankan prinsip-prinsip pendiriannya dalam dunia yang terus berubah? Jawaban atas pertanyaan itu tetap menjadi bagian dari kisah panjang bangsa ini, kisah perjuangan, harapan, dan transformasi yang tiada henti.